Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan according to the same pada bulan ini ya, yaitu keluarga adalah mitra Allah ya. Jadi you and your family ya, me and my family itu adalah mitra bagi Tuhan ya. Kita akan buka dulu di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Oke, 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Halo? Amin saudara. Jadi kalau ada satu persoalan antara manusia dan Tuhan, kadang kalau ada masalah dan persoalan kita suka bilang begini nih, aduh, mau salahkan Tuhan. Kita berpikir bahwa dia besar, ajaib, luar biasa, sempurna. Rada-rada gini gitu kalau salahin Tuhan. Suka takut pecah pembuluh darah, takut stroke. Tapi pada bagian akhir cuma, ya memang Tuhan belum jawab doa saya karena memang waktunya gak tepat aja. Terus yang kedua, banyak orang yang harus ditolong kali, yang lebih susah daripada aku. Atau yang ketiga, ya itu kan aku udah bilang bahwa Yesus itu sesungguhnya ya mau dibilang Tuhan oke lah, tapi kalau dibilang bukan, saya juga bisa melihat ada miliaran orang yang percaya kepadanya. Itu terus. You know why? Kenapa? Karena paradigmanya salah. Saya selalu berkhotbah tentang apa or it is written. Saya nggak pernah khotbah di luar yang tertulis, di luar. Saya akan beranjak basic on the writing. Nah kalau kita lihat di sini, berbahagialah itu blessed, diberkatilah gitu. Siapa saudara? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau ada masalah dan persoalan dalam hidupmu, coba saya dan Anda belajar untuk introspeksi diri. Halo? In what way, dalam hal apa? Ini yang pertama begini, tentang bagaimana saya dan Anda mematuhi dan mengerjakan hukum-hukum Tuhan dan perintah Tuhan. That's it. Saya 50 tahun pelayanan and I know for sure siapa Tuhan saya. Kalau enggak ngapain Pak, Bu? Capek-capek, naik turun, panggung, petantang, petenteng. Hidup kayaknya tambal sulam. Ngapain? Sekalian gak usah lah. Selalu berbicara tentang sekali selamat tetap selamat. What kind of statement gitu yang Anda harus pakai itu. Memang sekali selamat tetap selamat. Yesus yang telah menyelamatkan. Satu kali dia menyelamatkan, kan itu. Tapi bukan dipakai untuk yang lain. Orang yang telah selamat, saya yakin dan percaya harus memiliki buah-buah keselamatan dong. Setuju gak sih? Setuju saudara? Anda ini selamat. Anda katanya telah diselamatkan, saya telah diselamatkan. Ayo dong kasih lihat dong buah keselamatan. Masa sih hidup masih hancur-hancuran gitu. Iya dong. Jadi hukum Tuhan apa? Perintah Tuhan apa? Oke, masa lalu, semua orang punya masa lalu. And how about now? And how about the future? Berubah. Kalau Tuhan katakan sesuatu, hukumnya bilang begitu, perintahnya seperti itu, just do it. Jangan mentang-mentang kita adalah pembicara, pengkhotbah, hidup, aduh, tipu sana sini. Aduh, kayak seolah-olah Tuhan tuh gak tahu, gak lihat. Aduh, kita orang Kristen, kita orang percaya. All we have to do adalah lakukan dulu perintahnya, hukumnya. Kita hidup dalam hukum dan perintah. Amin, saudara. And the second one, yang kedua, Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang duduk di kerajaan sorga disembah-sembah seperti itu. Tuhan kita nggak yang seperti itu.
Bahkan Alkitab katakan dia mengambil form, bentuk sebagai manusia. Ada yang kedua nih. Keren. Keren. Puas-puasin dah, Bu. Oh, luar biasa. Dan yang kedua, saudara, tadi saya katakan bahwa Tuhan kita bukan hanya sekedar duduk-duduk, kasih perintah, kasih hukum. That's human, itu human being, not God. Especially our God. Ini bicara tentang memberikan solusi. Amin. Gereja di tempat ini bukan hanya sekedar orang datang, berikan solusi. Apa solusinya dalam pujian penyembahan? Bukan hanya sekedar lompat-lompat, Pak, Bu. Bukan hanya sekedar menghafal lagu, atau bahkan sebagai pemusik nggak cuman main terus keluar. Gereja yang diberkati, gereja dimulai dari pemusik, pemimpin pujian, singers, duduk dengar firman. Halo, setuju nggak, saudara? Nanti kalau saya balik, Anda main musik, Anda pimpin pujian, Anda singer, jemaatnya di luar. I challenge you. Enggak gitu. Nanti baru kita lihat. Solusinya begitu. Buat gereja, bangun gereja, gedung, AC, air condition, ya. Terus segala peralatannya, it's okay. Jam 1 harus mulai, it's okay. Ujian penyembahan 45 menit, it's okay. Itu aturan, okay. Tapi the second one, ujian penyembahan atau pelayanan saya dan Anda di ruangan ini harus memberikan dampak dan solusi buat jemaat. Jemaat tuh pulang, aduh. Terus bilang begini, itu pemimpin pujian jangan diganti-ganti lagi deh. Tuh solusi. Oh gitu ya, oh gitu. Kalau pujian penyembahan, saya 25 tahun hampir. Jadi worship leader and singers, and I know for sure how to praise, how to worship God. Kalau kita nyanyi penuhiku, supaya apa yang saya punya itu Roh Allah, Roh Kudus transfer ke bawah. Dan nggak lama nih Pak, Bu, gereja seperti ini udah bagus, keren. Gembalanya juga keren, Pastor Supit, Paulus. Ini lama-kelamaan bangkunya sampai sini. Potnya keluar. I'm telling you the truth. Saya anugerah Tuhan boleh sering diundang di satu gereja yang baru. Nggak sampai cuma 2 tahun. Udah, Pernah datang ke gereja yang jemaatnya diusir? Nggak muat, Pak, Bu. Nggak muat. Pernah datang ke satu nonton film, terus orang yang mau nonton film nggak kebagian tempat duduk, terus bangkunya ditambah-tambahin, pernah nggak? Nggak ada. Yang ada cuma gereja. Dia buka ibadah pertama, dia buka ibadah kedua, ketiga, keempat, kelima, semua full. Tuhan tuh ya, tergantung kita. Berkatnya memang dari Tuhan, tapi Tuhan bilang, so next, what's next? No, what do you want me to do for you? Tuhan gitu. Ketika Yesus berjumpa dengan 2 orang buta, dia bilang, what do you want me to do for you? Anda harus lihat dari awal bagaimana orang buta ini diberkati. Teriak terus, Jesus, Son of David, have mercy on us. Jesus, 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 itu solusi. Gereja harus memberikan solusi, dampak buat jemaatnya. Dan akhirnya Anda lihat, satu jemaat besok minggu depan bawa 1 jiwa, Pak Troy. Dia akan bilang, lihat bahasanya kalau orang udah diberkati bahasanya nggak jelas. Di mana gerenya? Tempatnya memang berliku-liku. Lu nggak rasa lu boleh berkeringatan ya? Jadi Pak Roy bilang, aduh kita berkeringatan, nggak rasa. Terus gimana? Lantai 4, jauh dong deket aja. Kalau datang sini keren banget. Orang sampai nggak mau pulang. Pernah Anda datang ke satu gereja orang nggak mau pulang? Dan itu ribuan penuh sesek. Keren. Berantem di pintu. Saya khotbah di sini. Itu pintunya di situ. Dorong-dorongan. Koordinator bilang, udah nggak bisa, Bu.
usaha penuh. Jemaatnya bilang, saya punya hak untuk masuk. Waduh, saya mau masuk. Berapa orang? Berlima. Nggak bisa Pak, ya udah saya sendirian. Satu aja nggak bisa, bukan gak ada bangku. Ya maksa. Nggak ada tempat lagi untuk berdiri aja susah Pak. Berdiri aja susah. I've been thinking, wow. Coba ikuti kata saya, wow. Kau punya Tuhan yang wow. Iya. Lagi akhir zaman. Sebelum akhir zaman ada penuaian. Saya merinding nih. Itu apa saya? I feel God. Iya. Tapi yang pertama, bisa nggak hidup saya nih jadi dampak buat keluarga saya, orang-orang dekat saya? Dulu, sekarang berubah. Itu adik kandung saya tanya sama dia, pendeta mana yang dia paling ngefans? Kakaknya. Ya, I'm telling you the truth, tanya aja dia. Benar. Dia tinggal di rumah saya Pak dari tahun 2013 sampai hari ini. Saya nggak pernah marah sama dia, nggak pernah. Paling saya cuma, saya khotbah hari ini 5 kali, dia 5 kali dengar. Nanti yang ke-6 ke-7 di rumah tuh, maksudnya duduk-duduk kita. Ya udah gantian dia yang ngomong, saya dengerin aja. Ini harusnya begini ya. Ini. Itu orang gue lihat 2-3 kali kok SM. Terus nggak pernah. Saya berkati dia terus. Kenapa? Saya tahu. Dia tonton saya. Orang lain aja dia nonton, apalagi saya yang tiap hari. Dia nonton. Ini keponakan saya, nonton. Namanya saja. Dari adik kandung saya pakai nama saya. Mama saya bilang, kalau kau ngefans sama kakak kamu, namanya dia. Ini dia persis namanya nama saya. Dia panggil saya enggak, Om, Papa. Ibunya bilang, panggil dia Papa. Anak gue dua-duanya mau panggil Papa, boleh ya? Boleh. Cuman saya bilang kalau soal warisan beda ya gitu. Jadi yang kedua, Tuhan kita ini memberi solusi buat kita. Jadi dia beri perintah, dia beri hukum, terus dia bilang, bagaimana untuk melakukan kayak gini? Kepada Abraham dia bilang begitu. Dia kasih tahu. Bagaimana cara melakukannya, dia kasih tahu. Dia bilang, go, get out from your country. Dia kasih tahu. Abraham harus keluar. Walaupun ujungnya itu the result, itu Abraham nggak tahu di belakang tangan Tuhan. To the land that I will show you, to the land that I will, not I'm showing you, no, I will show you. As long as you do the laws. Maka yang terjadi adalah Tuhan akan memberikan solusi dan pada akhirnya, ujungnya baru kita lihat, the result, hasil. Apa hasilnya? Apa saja yang kau perbuat. Amin saudara. Mau gerejanya cabangnya di Gang Kelingkit 4 nomor 7 naik tangga dikit turun lagi ke bawah dekat jurang belok kiri turun lagi ke bawah naik lagi karena the person Tuhannya sama but the person yang manage itu yang mengelola itu yang melayani di situ. Saya punya quote mudah-mudahan Anda bisa terima, one man plus Jesus is majority. Setuju Ustaz? Satu orang saya sama Tuhan udah mayoritas ya. Anda satu orang aja udah. Oleh sebab itu hari ini kalau Anda belum dapat jodoh, saya lihat banyak anak muda, jangan. Libatkan aja Tuhan. Anda bukan cari jodoh cari Anda. Dulu satu aja susah. Begitu Anda libatkan Tuhan, sertakan Tuhan plus Jesus, udah. Bingung milihnya. Yang mana itu? Tapi Anda lihat dulu ayat 3 yang menjadi kunci dari khotbah saya. Coba kita lihat ayat 3. Oke. Iya seperti apa saudara? Terus yang ditanam ini dia. Lihat. Kita seperti apa? Pohon. Kenapa harus ditanam di tepi aliran air? Karena air itu mitra pohon itu. Amin. Bukan hebat pohonnya, airnya tuh di pinggir. Di tepi. Jangan lupa saudara, mitra Allah adalah keluarga. Bukankah kita a part, ya, bagian, being a part of a family. Kita adalah bagian daripada keluarga. Saya adalah suami
Dari seorang istri yang hari ini hari ibadah ketiga dia tidak datang, kenapa? Dia harus pulang ke rumah. Pembantu saya ke gereja, gantian. Karena yang satu sedang pulang kampung, besok baru pulang. Dia masih punya 5 anak di rumah, sebetulnya 2 jadi 7, tapi 5 anak ini 5 anak anjing maksudnya gitu. Iya, kita tuh punya 5 anak bull, ya, dan hebatnya tuh udah kayak benar-benar bisa diatur Bang. Ada anak bull saya yang pertama itu, kalau saya makan, saya duduk, saya tidur, maaf saya buang air, dia ikut terus. Saya juga bingung. Maaf nih, saya duduk di itu saudara, di toilet gitu, dia duduk di sebelah, di tengah-tengah kaki saya dan dia tiduran di situ. Dan saya bilang, Casey, namanya Casey, udahlah, papa ada di bagian yang ini nggak enak buat Casey. Casey, keluar. Dia cuma liatin saya. Ayo keluar sayang. Mau. Baru saya bersihkan, saya mandi, keluar, dia ikut keluar. Saya naik ke tempat tidur, dia lompat ke tempat tidur. Saya dorong, enggak mau. Terus tiba-tiba saya dapat satu understanding dari Tuhan. Tuhan seperti bilang begini buat saya. Harusnya tuh, kau seperti Casey dengan kamu. Seperti Casey untuk kamu, seperti kamu untuk aku. Mana aja ngikut. Orang kasih makan dia cuman, dia mau dari tangan saya. Saya nggak tahu kenapa begitu, sampai hari ini. Tanya ini mereka tuh. Oh tidur tuh kalau nggak sampai moncong. Dia rasain dulu. Saya bilang, Casey Dia tidur di ini saya. Satu lagi, anjing istri saya, kecil, tapi sudah 13-14 tahun. Sama itu. Baru pegang istri saya aja itu, siapa namanya Charis, itu langsung, baru tangan saya melayang. Kadang saya tidur berdua, ada jam 12, setengah 1, saya mau peluk istri saya. Saya pegang rambutnya, saya lupa bahwa ada ke Charis di situ. Begitu dia pakai kukunya, saya balas, ini ya, bini gue ya, lo tuh cuman anak lo inget tuh ya. Dia tetap, coba kalau kita juga seperti itu dengan Tuhan. Saya bisa bayangkan kita jadi orang hebat. Ya, Anda jadi orang hebat, saya jadi orang hebat. Apa saja yang kau berbuat berhasil. Istri saya kalau pergi, diangkat itu, Charis dari kecil. Dan dia biasa dengar khotbah saya di depan. Pakai tas, kepalanya nongol. Istri saya cuma ngomong, Charis, don't do anything, ya. Papa mau khotbah, dengar ya. Dia gini. Saya bolak-balik di panggung, di Bandung, di Jakarta. Gini. Dan saya suka bedakan dengan jemaat, beda loh. Jemaat kalau dengar khotbah begini. Sorry to say, yang begini mau diberkati kan, sorry aja. Lamaan dikit lihat jam. Takutnya nanti Tuhan juga lihat jam Tuhan. Terus Tuhan bilang, kau mau cocok-cocokan waktu. Malaikat bilang, iya nih Tuhan lihat jam terus, tidur terus. Jadi diangkat aja Tuhan. Tuhan bilang, ya udah jam 8 angkat ya. Aduh. Saudara mau diberkati? Menjadi teladan bagi keluargamu. Menjadi contoh hidup buat keluargamu. Nah ini yang pertama. Bahkan saya mau katakan buat saudara, Anda tetap eksis di masa krisis. Ini akan segera datang. It's coming. Peperangan di mana-mana. Amerika kirim 6 bom setelah hampir 15 hari kalau tidak salah. Dan berhenti terjadi gencatan senjata. We don't know yet. Apakah akan terjadi terus? Tapi Alkitab bilang zaman bukan bertambah baik. Kita tahu kalau ada perang dunia ketiga, presiden kita sudah nyatakan, wah Indonesia itu kena dampaknya. Yang pertama air sudah tidak ada, hancur. Yang kedua listrik padam. Ini saya udah berkeringat, ini padahal udah AC, udah bagus, tetap aja berkeringat. Gimana kalau nggak ada nggak ada listrik? Belum lagi ibadah berhentilah. Apalagi lantai 4 begini, mati kan listriknya. Terus pengumuman.
Ibadah tetap dilaksanakan tanpa eskalator. Dijawab oleh kalian, masa bodoh. Siapa yang mau datang? Transportasi berhenti. Benar. Dan itu akan terjadi. Oleh sebab itu berharap, jangan sampai tribulation itu datang, kita ada di situ. Sebelum tribulation, minta supaya saya dan Anda ada dalam rapture, pengangkatan itu. Siap untuk pengangkatan? Nah ini yang pertama, eksis di masa krisis. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Ulang bawa ini firman. Amin. Ya, bawa ini. Yuk baca sama-sama. Saya tunggu 15 menit. Ayat 1, 2 dan 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada tadi Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama dimulai juga dengan kata bahasa Inggrisnya, blessed. Nah hari ini bahasa Indonesia kita ketemu, diberkatilah sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi andalkan Tuhan dalam hidup kita, itu yang penting. Kalau Anda mau jadi teladan, Anda mau jadi berkat bagi banyak orang, dan Anda melihat Tuhan sebagai mitra dan selalu menolong, memberkati kita, dan selalu mengawasi serta berjalan bersama dengan kita, andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. That's it. Mau ada orang kaya raya, kayak mau jenderal, menteri, bagus. Tapi yang paling penting, the most important person, itu Tuhan. Nah, manusia boleh janji, oke, tapi pegang Tuhan. Dulu waktu saya masih bisnis, I was a managing director dari satu perusahaan. Terus saya dipanggil Tuhan untuk full timer. Jadi saya tinggalkan itu pekerjaan. Dan saya hari ini nggak ada deposito, 0,00%, tabungan membahayakan, kadang aman membahayakan lagi. Pernah sampai cuma 5 rupiah, 28 rupiah, melayani itu kan. Dapatnya gitu, bukan dapat, maksudnya kadang seperti itu. Tapi saya lihat ya, hidup saya aman. Benar. Umur bertambah, bukannya berkurang itu pelayanan, akan sampai, ya boleh saya katakan itu berlebih-lebihan. Pernah satu hari istri saya beberapa bulan yang lalu, dia lagi catat, ada orang yang telepon. Ya Bu, oke, oh ya, oke, Maret ya. Maret, oke. Jam berapa itu? Oh ya, jam 12. Oke, saya oke. Terus saya bilang, "Mah, kamu bilang Maret udah penuh. Kan 2025 kan udah lewat. Terus 2026 kamu bilang juga udah penuh. Kok ini masih ada aja bulan Maret hari Minggu?" Terus dia bilang, "Tahun berapa?" Ya 2025, 2026. 2027 nih. Saya, hah? Iya, 2027. Bayangkan, bukan saya sombong, enggak, saya cuma lihat anugerah Tuhan. Terus saya bilang, mama, udah stop satu aja. Kenapa emang? Januari, Februari udah penuh. Bulan Juli juga udah, Agus. Aduh Ma, kenapa? Ma gini, 2025 aja belum habis. Betul gak Pak? 2026 aja belum ada, betul gak? Nah, gue di 2027. Dia tanya, emang masalah buat lo? Masalah. Kenapa? Kalau tahun 2025 akhir Tuhan Yesus datang. Lu tau gak apa yang terjadi? Gue gak diangkat. Kenapa Pak? Gue harus selesaikan jadwal gue dulu. Sampai begitu tuh. Saya bilang, God is so good. Luar biasa. Saudara, yang pertama andalkan Tuhan. Itu manajer saya begitu saya jadi full timer. Telepon saya beberapa bulan kemudian. Nah, dia panggil saya Yohan. Ngapain lo di rumah? Ngapa-ngapain? Enggak. Aduh kesian ya. Nganggur. Enggak juga. Berdoa. Udah lo, udah gak usah ganggu gue. Gini deh Han. Besok kita jalan ya. Ke Plaza Indonesia. Ya. Ntar gue beliin baju deh. Gue beli jeans celana. Sepatu. Kan mau deket Natal. Dasi. Jas. Amin. Haleluya. Ya. Terus pakaian. Semuanya. Ikat pinggang gue beliin semua. Oke. Besok gue datang ya. Jam 12 kita makan siang dulu baru kita belanja. Oke. Pagi-pagi bangun setengah 8 jam 8. Terus dia bilang begini buat saya. Jam 12. Nah kita makan ya. Oke. Setengah 8 karena pengangguran dulu kan. Belum dapat pelayanan. Kasih nomor telepon 3 bulan 4 bulan gak ada yang ngundang.
Diam aja di rumah. Kuatnya cuma doa lagi, doa dari jam 12 sampai jam 4.15. Tiap malam 4 jam 15. Kalau Anda tanya kepada saya kenapa doa begitu? Ya dari jam 12 sampai jam 4.15 kata mama saya saingannya sedikit. Yang lain pada ngapain? Mama saya bilang di situ pada saat orang lain tidak mengerjakan kau kerjakan. 2 tahun. Terus. Haleluya. Jadi saya nggak matang karbit gitu. I've been through lewatin itu. Oke. Terus saya tungguin setengah 8 jam 8 saya udah bangun Nora nih. Pendeta Nora nih. Mandi. Dandan. Jam 9 saya udah pakai sepatu ya. Istri saya tanya dia pakai daster. Mau kemana? Dia bilang si itu mau jemput kan. Ngapain? Bahasa Indonesia. Baca koran, nonton TV. Begitu jam 12 saya siap-siap. Nggak datang. 12.15 nggak datang. Setengah 1, 1 nggak datang. Jam 2 nggak datang. Istri saya masak ikan asin, cabai, terus sambal gitu, terus sayur asem. Ini udah Pak, udah jam 2 makanannya. Bila lo mau pergi ke Plaza Indonesia dibandingin sama ikan asin. Jam 2, ini udah jam 2. Setengah 3. Jam 4, enggak datang. Jam 5 enggak datang. Saya copot sepatu. Saya copot baju. Tinggal pakai celana, sampai tiduran. Enggak datang. Setengah 7 malam udah saya buka semua. Enggak datang. Besok enggak datang. Sampai hari ini juga enggak datang. Pernah satu kali telepon. Han, 3 bulan. Han! Sorry, gua jemput ya sekarang jam 12. Enggak usah, bayar aja yang dulu. Tuh, kalau kita andalkan manusia gitu. Yang ada begini. Tapi waktu Tuhan memberikan saya janjinya, aku akan memberkati engkau, aku akan memakai engkau. Di satu KKR pemuda, saya duduk di tengah-tengah, ada ribuan. Saya duduk di tengah tapi di LA gitu. Di bagian paling pinggir. Itu pendeta Amerika baru doa, baru buka Alkitab, 3 menit baru tiba-tiba dia, oh my God. Saya nggak kenal dia juga nggak kenal saya. Dia pendeta pada saat itu cukup besar. Oh Lord. Kita semua ribuan pemuda liatin. Dia bilang, guys, God is speaking to me. Terus kita amin, amin. Haleluya, haleluya. One of you will be used by God, by the Lord. Terus dia liatin gitu. Terus dia lihat saya di ujung. The man over there. The man with black t-shirt. You come here. Saya cuma pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki. Cuma pakai jeans, pakai kaos yang segini. Saya liatin dia. Siapa yang dia maksud? Tiba-tiba di depan saya ada pemuda baju merah. Misa. No, not the red shirt. Saya mau bilang, buta warna, duduk. Dia bilang, black t-shirt. Saya tetap diam. Tiba-tiba, you. Saya gini, yes, you. Aduh. Dulu tahun 90, 97, 98, 99. Saya jalan pelan-pelan. Dan saya bilang begini, kalau sampai ini pendeta ngomongin dosa gue keluar. Ngomongin kelemahan gue gitu ya. Saya keluar. Nah, mau begadang gue keluar. Saya mau bilang dasar pendeta sesat gitu. Tiba-tiba begitu saya sampai, saya jatuhkan diri. Dia udah bilang down on your knee, saya udah jatuh. Saya nangis. Terus tiba-tiba dia ke kuping saya terus dia bilang, from now on, God will use you. Aduh. Saya pulang ke rumah, saya tanya sama mama saya. Ma, katanya saya akan dipakai Tuhan. Kapan ya ma? Kata mama, itu yang kita juga gak tahu kapan. Kemiskinan datang, kemelaratan datang. Saya bilang bagaimana nih Tuhan ngomong gitu. Percaya. Saya andalkan itu Tuhan banget. Saya gak pernah balik lagi ke kantor saya. Mereka telepon terus bilang, udah balik lagi daripada lo kelaparan. Enggak. Kasus saya full timer. Hari ini saya tetap full timer. Saya gak punya pekerjaan lain. Tapi pemakaian Tuhan, dia berikan saya kecukupan, bahkan berlimpah-limpah. Saya tutup firman Tuhan. Tuh, Alkitab bilang andalkan Tuhan dan
juga yang penting di dalam hidup kita. Bagaimana saya dan Anda melihat ayat ini, saudara? Mazmur 112 ayat 1 dan 2 kan? Saya belum baca itu. Baca sama-sama. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Ayo. Yuk, baca sama-sama yang pertama. Satu, Mazmur. Pasal yang pertama. Salah. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Mazmur. Markus. Beda tipis. Mazmur, come on. Nah itu ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang apa, saudara? Takut akan Tuhan. Berbahagia itu blessed juga, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Terus ayat 2 berhubungan dengan keluarga itu. Anak cucunya akan apa? Perkasa di bumi, angkatan orang benar akan belajar hidup kudus. Halo. Otak harus kudus. Amin. Pikirannya harus bersih, kudus. Amin, saudara. Tangan, kaki, mata, kudus. Anda pikir saya nggak punya mata? Punya. Suka lihat perempuan? Suka, cuman lihat. Cukup. Saya bilang sama istri saya, dia cantik ya, Ma? Istri bilang, udah jangan terusin. Terus pakai mulut. Wow. Saya menikah dengan istri saya dari tahun 1991. Sudah 34 tahun. 2008 saya suruh dia untuk ikut saya. 2008. Dia nggak pernah kerajinan gitu, kerajingan atau apa kegatelan gitu untuk ikut saya. Enggak, saya yang suruh. Jadi kalau saya pergi keluar kota, keluar negeri, tiketnya saya bayar. You know why? Supaya dia jadi tandem buat saya. Dia jadi perisai buat saya. Itu. Dan rasanya memang kalau hamba Tuhan, anak Tuhan memang harus hidup bersih, kudus, suci. Mulut kotor. Belum apa-apa ngomong sumpah serapah. Pikiran kotor, seneng nonton film porno. Berhenti. Anda tahu penyembahan seperti apa? Bukan hanya cuma di gereja. Penyembahan itu pada saat Anda mau lihat yang kotor, yang porno, terus Anda berhenti gitu. Itu penyembahan. Penyembahan itu tiap-tiap hari, saudara. Dalam kehidupan kita daily. Saya belum pernah seumur hidup saya 34 tahun, ini jadi saksi. Ngomong sama istri saya, brengsek, nggak pernah. Tolong, nggak pernah, cuma ada di sini. Istri saya suka tanya, mau ngapain? Enggak, cuma gitu. Saya nggak pernah pukul dia, saya nggak pernah dorong dia seumur hidup, nggak pernah. Kok suci Pak Guru? Enggak, ada niat banyak. Pernah satu kali saya, istri saya bilang, mau ngapain? Mau cekek? Enggak, cuma angkat tangan. Cuma mau ukur leher lo aja, kali-kali satu hari gue diberkati, gue kasih kalung buat lo. Tapi kan kamu mau pukul, nggak pernah. Saya gini dia nggak pernah. Kalau saya ada debat dengan istri saya, nggak pernah sekalipun dia dahului saya Pak Troy. Pasti sampai dunia kiamat juga enggak. Ini terus yang datang. Dalam katakanlah 1000-2000 kali kita debat, pernah nggak dia salah? Ayo jawab jemaat. Nggak pernah salah dia. Bisa dia salah, namanya manusia, betul nggak? Tapi siapa yang datangi dia terlebih dahulu? Siapa dia? Hah? Tuhan cuma bilang, mau jadi teladan nggak? Mau jadi berkat nggak? Berat, Troy? Udah nggak? Lagi kita sama-sama menado. Tapi datang lagi kayak seorang yang apa itu suami istri di belakang, calon suami istri. Halo. Coba berdiri dulu, Brian. Sama calon istrinya, coba berdiri. Ini saya, ini puluhan tahun dengerin khotbah saya. Saya kemanapun pergi tiap minggu kalau dia nggak terbang tuh istrinya. Istrinya adalah pramugari dari private jet, dari konglomerat. Selalu ikut sampai hari ini. Padahal dia nggak pernah telepon saya. Anehnya dia lihat aja itu YouTube. Mana jadwalnya. Jadi kalau dia datang, Pak, Bu, jujur aja saya langsung, gue harus khotbah baru. Nggak pernah, tanya, betul? Mami pernah datang ke Pidi? Nggak pernah. Dia udah yakin pasti suaminya datang. Suaminya dia kesian kayak ayam sayur. Nah, istrinya cuma, sorry ya.
Sorry. Mungkin bagi orang pikir ini kayak cuman jualan. No, I'm telling you the truth. Saya bilang benar. Mungkin tuh orang itu nggak pernah ikuti hidup saya hari-hari. Jadi akhirnya yang keluar fitnah. Ini saksi hidup. Ini Om Max tau. Puluhan tahun juga. Itu di belakang. Saya kenal dengan istrinya hampir 30 tahun. Nggak pernah. Tapi saya tahu diri aja. Tapi saya tungguin. Saya minta kopi. Sejam nggak datang-datang. Terus saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya punya fans ribuan. Saya punya ratusan ribu jemaat yang kenal saya. Saya punya Tuhan yang hebat. Coba suruh mereka kirim kopi dalam nama Yesus. Sejam nggak keluar. Terus saya bilang, Tuhan kenapa nggak keluar? Tuhan jawab, lo yang goblok. Lo naik ke lantai 3, lo tegur dia. Pasti kopi keluar. Ya udahlah, mas sorry. Sorry ya. Mungkin bagi orang langka ya. Tapi saya yakin di usia saya yang 63 tahun. Tuhan pelihara saya. Saya nggak pernah masuk rumah sakit. Saya nggak pernah dirawat di rumah sakit. Saya nggak pernah digotong ke rumah sakit. Saya nggak pernah dibawa ke rumah sakit. Dari umur 4 tahun. Saya yakin tuh karena kasih karunia Tuhan. Yuk belajar hidup bersih. Hidup kudus. Kadang-kadang saya udah jaga hati. Jagalah hati. Ini paling susah nih dikontrol. Akhirnya nanti keluarnya mulut kotor. Fitnah misalnya. Jadi kalau kita dulu begitu, berubah dong sekarang. Dan Anda pulang, Anda dapat satu kunci diberkati dalam masa sulit sekalipun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.